uh, jalani secara bersama. Kita tahu pesta demokrasi sudah digelar dan saat ini masih memasuki fase kampanye. Di sisi lain bahwa pandemi COVID ini masih terus terjadi. Pagi hari ini kita berbicara dengan dua narasumber kita. Yang pertama, Bupati Merauke selaku Ketua Satgas COVID. Selamat pagi, Pak. Bung Jack, dan kepada kami banggakan di mana saja berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan setiap langkah dan kehidupan di tanah bumi. Amin. Baik, terima kasih Pak Bupati sudah hadir. Cukup lama Pak Bupati tidak berbicara dalam dialog. Terima kasih masih bisa hadir. Kemudian beliau didampingi oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan selaku juru bicara Satgas COVID, Pak Dr. Nevil Musbita. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jack, dan selamat pagi untuk pendengar RRI di mana saja berada. Baik, sebelum diskusi ini kita mulai, saya mau konfirmasi dengan Pak Dokter selaku juru bicara Satgas COVID bahwa data yang kami rilis sampai hari ini 35 pasien ataupun terkonfirmasi COVID, benar Pak Dokter? Iya benar, jadi kemarin ada tambahan 10 sehingga jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif di Kabupaten Merauke sampai kemarin adalah 122 kasus, dan yang sementara dirawat atau diisolasi sebanyak 35 kasus. Dan ini merupakan jumlah pasien terkonfirmasi yang sangat tinggi selama pandemi COVID terjadi. Iya, sejak pandemi COVID sampai dengan hari kemarin pertambahan kasus konfirmasi itu tertinggi di hari kemarin, yaitu sebanyak 10 kasus. Baik, nanti sebentar kita juga bicara bahwa kenapa sampai mereka terkonfirmasi. Itu bagian tambahan dari diskusi ini. Tetapi yang utama adalah bagaimana pemilu digelar tetapi COVID masih terjadi. Pak Bupati selaku pemimpin atau apa stressing Satgas COVID terhadap proses pelaksanaan, karena Komisi Pemilihan Umum secara internal telah menerbitkan PKPU 10 tahun 2020 sebagai pengganti atas PKPU 6 tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang tata cara proses pemilihan dengan menerapkan protokol-protokol COVID. Di sisi lain, Pak Bupati sudah mengeluarkan edaran atau peraturan Bupati tentang ketaatan protokol COVID. Silakan Pak Bupati. Iya, terima kasih Bung Jack, dan dari pemerintah daerah kami juga mengikuti atau menjalankan tugas sebagaimana dari pemerintah Republik Indonesia, di mana salah satu agenda adalah pelaksanaan demokrasi, yaitu pilkada di kurang lebih 270 daerah di Indonesia dan 9 provinsi. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, kondisi ini membuat kita semua kepala daerah harus mengambil extraordinary. Kenapa? Dengan menginstruksikan untuk membuat regulasi-regulasi, aturan-peraturan atau perbuk yang mengatur tentang bagaimana tata cara sehingga dalam protokol COVID ini dijalankan dengan baik, baik itu para kontestan maupun juga masyarakat yang nanti dijalankan. Yang paling penting adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan bahwa demokrasi adalah merupakan hak berpendapat dan itu dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaan ini, demokrasi itu diatur secara virtual, demokrasi diatur secara terbatas karena kondisi bencana non-alam, yaitu pandemi COVID. Nah, ini dari sini saja sudah menandakan bahwa apakah demokrasi yang terwakili atau demokrasi yang hanya diatur dengan batasan tertentu itu dikatakan sah, itu juga menjadi pertanyaan. Sebagai pembina politik, saya Bupati Merauke, Frederikus Gipse, berada pada semua kontestan yang ada dengan harapan bahwa kami harus menjadi pengayom, menjadi pembina, pengarah yang baik supaya masing-masing calon itu benar-benar juga ikut bersama-sama untuk memberikan instruksi terhadap protokol COVID. Mengapa demikian? Sebagai Ketua Satgas juga kami harapkan bahwa sepanjang proses pelaksanaan ini tidak ditemukan atau tidak terjadi akumulasi massa atau kumpulan orang
yang melebihi kapasitas terhadap proses-proses pentahapan yang terjadi. Kalau itu terjadi, ya kami juga mohon maaf karena aturan dan sanksi sangat jelas. Jadi ini kami minta kepada masing-masing calon untuk mengatur menata, karena kita temukan di beberapa tempat ada juga yang itu akumulasi massa atau orang melebihi dari kapasitas. Nah, memang kita doa mudah-mudahan puji Tuhan, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, bagaimana kita mengatasi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena menurut informasi dari juru bicara kesehatan, akumulasi kita udah 120 orang. Nah, kemudian sekarang sudah 35. Ini menandakan bahwa ada penambahan-penambahan yang mungkin saja kita ini adalah pelaku perjalanan. Tapi yang menjadi penting adalah pelaku perjalanan itu dia bertemu dengan siapa, berinteraksi dengan siapa, bersosialisasi dengan siapa. Nah, ini kami sebagai pembina politik sangat meminta dengan hormat 3 hal: masyarakat, ya, kemudian para kontestan dan penyelenggara. Penyelenggara ini kan berarti harus ekstra. Nah, ekstra ini mengawasi dan mengikuti dengan baik. Apakah itu ada? Itu yang perlu kita ikuti dengan baik, sehingga jangan sampai suatu saat Satgas disalahkan karena tidak melakukan pengawasan dengan baik, padahal lalu lintasnya bukan kita yang ngatur. Ya, lalu lintasnya bukan kita yang ngatur. Oleh karena itu kami tetap sebagai pembina politik kita ingin bahwa masing-masing calon ini pertama harus menjaga protokol COVID sebagaimana yang dimaksud. Kedua, masing-masing calon ini juga tidak boleh memancing kegaduhan, tidak boleh memancing kerusuhan, tidak boleh memancing ujaran-ujaran kebencian yang menimbulkan ada kepanikan dari tim-tim lain atau orang lain yang kemudian kumpulan massa. Ini sangat tidak boleh. Jadi pengayom atau jadi pembina sehingga semua berjalan di wilayah Kabupaten Merauke ini benar-benar terjaga, terlindungi. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik karena kami ingin sekali pilkada tetapi juga COVID. Nah, dalam konteks ini saya ingin tambahkan bahwa sementara negara lagi mengalami kesulitan, ya, kurang lebih 2.000 triliun kita harus anggarkan untuk pelaksanaan COVID seluruh Indonesia. Nah, sampai dengan saat negara lagi pusing, kemudian tiba-tiba bagaimana masyarakat ini harus sehat. Jadi menurut hemat saya memang negara sudah melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, tetapi masyarakat harus sehat. Setelah sehat, terus dia harus secara ekonomi kuat. Secara ekonomi kuat, jadi ketika dia disuruh menentukan pendapat, dia akan menentukan pendapat dengan baik. Tapi manakala situasi dan kondisi ini semakin tinggi, menurut hemat saya juga ini harus kita ekstra hati-hati, karena itu akan menimbulkan kepanikan. Apalagi kita lihat data-data, walaupun secara presentasi Indonesia itu baru 6% kalau tidak salah, ya, jangan sampai di tengah-tengah pandemi COVID ini justru kejadian itu semakin hari. Jadi tidak boleh saya sebagai pembina politik, sebagai bupati, sebagai pengayom juga dan pembina kepegawaian menginstruksikan tidak boleh, mudah-mudahan jangan ada klaster baru hanya karena pandemi COVID ini di dalam proses demokrasi. Ya, Pak Bupati, itu yang juga saya mau tanyakan bahwa secara institusi misalnya, apakah penyelenggara pernah bersepakat bersama dengan Satgas COVID sehingga selain acuan terhadap PKPU tetapi Perbu. Nah, karena saya mengikuti secara benar ada fakta integritas misalnya antara penyelenggara, pengawas dan para kandidat. Tetapi kondisi daerah yang lebih paham adalah Satgas itu. Nah, apakah secara tertulis misalnya juga menyepakati kesepakatan tertentu, Pak Bupati? Ya, memang ada PKS ya. PKS itu perjanjian kerjasama. Ya. Hanya kita PKS itu penyertaannya adalah Peraturan Bupati nomor 82. Ya. Kemudian juga Peraturan PKPU nomor 10 tadi. Nah, bagaimana korelasi? Karena ini kan kita bicara aturan, regulasi. Jangan sampai, tapi kalau kami dalam hal ini Satgas COVID, saya pikir ini kan sudah instruksi dari pemerintah pusat. Jadi itu yang kami minta, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya ulangi lagi bahwa kami berada pada bagaimana netralitas balancing politik polisi. Jadi bagaimana
kebijakan itu diberlakukan itu benar-benar adil, seimbang dan merata. Itu yang namanya neutral balancing polisi. Oleh karena itu memang kami minta sekali, mungkin setelah penyelenggara, pengawas, kandidat, pemahaman kandidat terhadap bagaimana protokol COVID. Misalnya contoh, ada pertemuan begitu melebihi dari 100-200 orang, akhirnya karena sudah tidak apa-apa, mari kumpul. Ya bukan begitu, tetapi tolong, saya pikir itu sudah disampaikan, namun dalam kenyataan di lapangan itu niscaya bisa terjadi karena yang saya katakan tadi, Undang-Undang Dasar 45 bahwa menentukan pendapat itu adalah demokrasi. Nah, demokrasi adalah kumpulan dari warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 17 tahun ke atas melaksanakan pemilihan. Nah, demokrasi seperti itu kalau dibatasi, itu berarti kan demokrasi. Iya kan? Itu berarti kan namanya demokrasi. Jadi menurut hemat saya ini harus dicermati kita semua. Nah, yang kedua, kami juga nanti ingin sebenarnya dari pihak Bawaslu. Karena itulah kompetensi awal yang memberikan rekomendasi jika kalau ada pelanggaran-pelanggaran pentahapan yang dilakukan. Nah, siapa bertanggung jawab? Berarti yaitu yang ada di distrik-distrik, apa namanya Pak Panwaslu Bawaslu distrik Panwas distrik, dan itu mereka harus melaksanakan pengawasan yang ketat. Nah, seperti apa? Ini belum ada laporan. Seperti apa? Ini belum ada informasi. Jadi karena penentunya ada di Bawaslu, maka sebagai pembina politik, pembina kepegawaian, pimpinan daerah, kita bisa mengambil langkah ketika ada itu. Namun di klausul tertentu itu disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Satgas Covid bisa mengambil tindakan untuk baik itu membubarkan, bahkan memberikan sanksi yang lebih tegas. Apalagi sampai sudah sekali, dua kali, dan itu menimbulkan ada yang terpapar. Mohon maaf para pelaksana pentahapan, baik itu kandidat, ini kami menghimbau dengan hati-hati, tolong dibantu juga supaya kita tidak bertindak yang nanti persepsinya jadi lain, tetapi kita bertindak berdasarkan aturan-aturan dan mekanisme dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Baik, Pak Bupati, saya juga ke Pak Dr. Neville bahwa tahapan ini kan sudah berlangsung cukup lama, dan saya pernah mendengar pernyataan kritis Pak Dr. Neville. Nah, apa catatan atau evaluasi, meskipun sudah disentuh sedikit oleh Pak Bupati tadi, terkait dengan pentahapan pelaksanaan pemilu hingga saat ini, misalnya dalam hal penggunaan APD, apakah itu masker, tetapi juga misalnya dalam hal menjaga jarak, Pak Dokter. Iya, baik. Seperti sudah disebutkan bahwa KPU sendiri sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan protokol kesehatan dalam rangka tahapan-tahapan pilkada, dan menurut saya ini sangat penting untuk ditaati, diikuti, baik pihak penyelenggara sendiri, kemudian yang konsisten tadi seperti yang Pak Bupati sampaikan, tetapi juga penting partai pendukung dan pemilih, masa pemilih. Jadi hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan seperti sudah disebutkan dalam PKPU ini untuk bisa diawasi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini, Bawaslu. Ya, sudah ada ketentuan terkait dengan kalau pertemuan di ruang tertutup itu maksimal berapa orang, di ruang terbuka maksimal berapa orang, kemudian bagaimana penggunaan masker dan seterusnya. Saya kira ini menjadi concern kita karena seperti saya sampaikan bahwa penerapan atau disiplin terkait dengan protokol kesehatan ini menjadi kunci dalam rangka pencegahan penularan COVID di masyarakat, sehingga COVID ini bisa kita kendalikan. Karena memang dari tambahan 10 kasus kemarin ini kami berasumsi bahwa kemungkinan besar di Kabupaten Merauke ini sudah ada transmisi lokal, dan ini yang sangat hati-hati. Ya, kita harus berhati-hati karena kalau protokol kesehatan yang menjadi kunci daripada pencegahan ini tidak ditaati, tidak diikuti dengan baik, maka COVID ini bisa saja semakin meningkat dan tidak terkendali, dan ini sangat berbahaya untuk masyarakat. Sehingga proses tahapan pilkada ini harus diikuti. Ya, beberapa waktu lalu memang ada sosialisasi terkait PKPU nomor 10. Pada kesempatan itu saya juga sedikit kritisi itu terkait dengan protokol kesehatan, ya, karena
saya sampaikan bahwa jangan sampai kita yang membuat peraturan tapi kita sendiri yang tidak memberikan contoh, ya. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama dalam rangka pencegahan terhadap penularan COVID di Kabupaten Merauke. Iya, Pak Dokter dan Pak Bupati. Nah, ini peran Satgas tentunya tidak hanya sekedar mengawasi, tetapi ada kontribusi apa misalnya diberikan kepada pihak penyelenggara dalam hal tahapan. Misalnya, mungkinkah Satgas ini juga melakukan terbatas, meskipun dalam kapasitas hanya 50 orang, tetapi di sini juga dibutuhkan peran dari Satgas. Nah, sejauh ini apakah Satgas juga ikut berperan misalnya tanpa melanggar unsur-unsur keterlibatan ASN misalnya? Iya, jadi ini yang sebenarnya yang kami harapkan sejak awal. Pertama adalah ketika sudah ada PKPU, ketika sudah ada PKS, harusnya dibarengi dengan di mana para kontestan atau para kandidat itu melaksanakan, walaupun jadwalnya memang ada, tapi sampai dengan saat ini menurut hemat saya kita di Satgas belum menerima. Ini mempertegas bahwa sesungguhnya Satgas dengan penyelenggara KPU belum duduk secara formal menyepakati pelaksanaan sesuai dengan versi Satgas. Iya, karena begini, kalau kita mau ikuti tanpa mengurangi rasa hormat, ini kan kejar-kejaran. Ya. Kejar-kejaran kenapa? Proses pentahapan, proses ini memang menurut ketentuannya sudah diatur, tapi secara lazimnya, secara umumnya kita ada dalam proses bencana non alam. Menurut hemat saya, ya tanpa diajar pun, tanpa diberitahukan pun sebenarnya ini udah menjadi protap. Sehingga itu satu. Yang kedua, kita juga dalam hal ini harus juga ada PKS bersama dengan kontestan misalnya. Minimal mereka lebih peduli, lebih peka dibanding kita Satgas. Memang Satgas berhak. Tapi manakala kalau kita kemudian hadir di situ ada ASN, harus melaksanakan tugas protokoler, karena pemerintahan yang paling jahat, pemerintahan yang paling jelek, dan pemerintahan yang paling buruk ini adalah pemerintahan medsos. Jadi ketika kita hadir di situ, kemudian itu dilakukan, misalnya Pak Dokter dengan berapa tim, itu sudah mengkonotasikan. Nah, ini yang saya sebagai pimpinan daerah sangat menjaga sekali netralitas dan juga sangat menghargai sekali untuk harus melindungi ASN kita. Karena saya berharap sebagai pembina politik, demokrasi ini harus berjalan netral, aman, tenang di tengah-tengah badai COVID yang kita tidak tahu kapan berlalunya. Oleh karena itu mungkin dengan adanya sosialisasi kita sekarang ini, penambahan kasus ini saja, ini sudah kita akan mengambil tindakan tegas. Bagaimana kita bicara kumpul dalam ruang tertutup, ruang terbuka. Tapi kalau ruang terbuka menurut hemat saya, sebagai ketua Satgas, saya sangat mewanti-wanti tidak memberikan izin. Sementara, walaupun mungkin nanti saya lihat KPU juga sudah merevisi PKPU tentang pertemuan-pertemuan di ruang terbuka yang dangdutan dan segala macam. Saya pikir itu juga sudah secara nasional karena terbukti. Oleh karena itu, kami berharap bahwa setelah kami sampaikan ini mungkin kita akan meminta gitu, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang sebenarnya ada yang beranggapan kepada kami Satgas bahwa kalau di Merauke itu kecil katanya, jadi maunya di atas 200 baru itu musibah. Ini kan udah kebangetan itu. Pikirannya sangat terbatas gitu. Kalau jangankan sekarang 35 orang, 1-2 orang saja kita sikat begitu. Artinya kita tindak lanjut, kita harus atasi. Apalagi ini udah 35 kalau dia ada 10 orang, berarti kan 350 sebenarnya. Kalau mau diasumsi. Terus pada kesempatan ini, ya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat yang mendengar untuk tolong sampaikan ke semua orang di mana saja. Pertama, ya RSUD Merauke itu peralatannya terbatas, labnya terbatas dan beberapa hal-hal teknis terbatas, sehingga untuk misalnya memeriksa dari beberapa orang itu berapa hari baru bisa keluar, dan kita masih menangani dari wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, sehingga Boven ya, walaupun Boven juga sudah bisa berjalan. Nah, jangka waktu yang ini membuat orang ini stres. Aduh, saya ini bebas kan tidak ini, iya kan? Nah, itu kan imunnya juga terganggu. Nah,
Untuk itu kami sangat meminta masyarakat untuk memberitahukan dan menginformasikan ke masyarakat lain, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Badai COVID dan juga pesta demokrasi ini jangan menjadi sesuatu musibah baru dan mengumumkan klaster baru, apalagi kita mengumpulkan orang dan kemudian di situ ada akumulasi yang menimbulkan kepanikan. Ya bukan apa-apa. Nanti kalau ada masalah, biar bagaimanapun pemerintah dan Satgas itu yang salah. Itu yang akan kita klarifikasi baik. Kami terbatas. Ya. Dan kami sekarang sudah mungkin mulai hari Senin ini kepada masyarakat untuk diminta, kami akan melakukan disinfektan lagi di beberapa wilayah-wilayah yang kita ada masuk ke tempat-tempat di mana masyarakat tinggal. Jadi mohon maaf kalau kami hadir atau datang lagi, bukan kami mengganggu ketentraman dan konsentrasi untuk menentukan siapa dan di mana, tetapi kita mau memastikan bahwa kita harus bisa memberantas atau mencegah. Dan ingat, COVID itu sampai dengan hari ini belum ada obatnya. Ya batuk ya minum obat batuk. Ya flu ya minum obat flu. Kalau cacingan ya minum obat cacing. Ya gitu aja. Jadi sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi mohon bantuan kepada masyarakat sudah. Saya pikir itu dulu yang dari kami sebagai pembina Polti, pimpinan daerah dan pembina kepegawaian. Baik, baik, terima kasih Pak Bupati dan pendengar. Anda yang ingin menyampaikan masukan Anda melalui telepon 0971321401 dapat menyampaikan masukannya, tetapi juga yang mungkin menyampaikan SMS ataupun pesan Anda lewat WhatsApp dapat disampaikan melalui nomor 082238448482. Pak Dokter, selaku juru bicara, ini mumpung masih ada waktu bahwa 9 Desember ini masih ada 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan. Nah kita tidak berharap bahwa ada klaster-klaster kampanye misalnya. Nah kemudian dari Satgas sendiri, seberapa jauh minimal edukasi. Mungkin kepada para calon mereka paham, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang kemudian diajak berkumpul dalam pertemuan-pertemuan yang dimana terjadi kontak antar atau interaksi. Ini perlu juga untuk dicegah ini Pak Dokter. Iya baik, saya kira itu benar sekali dan seperti tadi yang Pak Bupati sampaikan, untuk menjaga netralitas menurut saya sangat penting ditekankan untuk para kandidat ketika ada kegiatan-kegiatan kumpul massa, misalnya dalam rangka kampanye. Ini menjadi tanggung jawab. Misalnya saya tidak bisa bilang bahwa ketika misalnya kandidat tertentu melakukan kegiatan kemudian Satgas sangat rawan, seperti tadi Pak Bupati sampaikan, sehingga ini saya kira akan menjadi tanggung jawab daripada kandidat para calon. Jadi ketika mereka tertentu, mereka harus memastikan bahwa protokol kesehatan termasuk dengan misalnya kalau harus ada disinfeksi di dalam ruangan yang akan digunakan, itu menjadi tanggung jawab kontestan, sehingga ini tidak menjadi sendiri di masyarakat atau seperti tadi Pak Bupati sampaikan, kemudian medsos ini jadi bisa saja netralitas, misalnya ASN ya yang dari Satgas ini bisa juga dipelintir jadi semacam dukung-mendukung di salah satu kontestan. Ini yang saya pikir mungkin harus tetap kita jaga bersama, sehingga apapun kegiatan yang dijadwalkan atau akan dilakukan oleh para kandidat dengan para pendukung, menurut saya ini akan menjadi tanggung jawab para kandidat dan akan diawasi oleh KPU maupun Bawaslu dalam pelaksanaannya. Baik, Pak Bupati, kita nanti beri kesempatan kepada pendengar kita, baik SMS, WhatsApp maupun line telepon. Masyarakat juga kangen loh suara Pak Bupati. Sudah lama tidak berbunyi di DPR RI. Baik Pak Bupati, nah selain kita coba melihat bukan hanya pemilu, tetapi bagaimana ketegasan Satgas terhadap aktivitas-aktivitas publik misalnya, pertemuan-pertemuan, entah itu pesta pernikahan, acara ulang tahun, maupun acara-acara lain yang berpotensi, sekali lagi yang berpotensi, Pak Bupati. Iya, saya sampaikan kepada masyarakat yang berbahagia dan yang kami cintai, kami banggakan. Awalnya memang kami merasa bahwa ketika 22 Maret kami tetapkan sebagai, dan sampai sekarang KLB-nya belum dicabut, ada beberapa protokol-protokol yang kita atur sangat ketat, tapi kemudian kami juga pertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ekonomi, dan nilai-nilai sosial yang harus terjadi di masyarakat yang ini kita sangat paham atau sangat mengerti dengan kondisi itu.
Sehingga kita pelan-pelan spare dari jam 6 ke 8, jam 8 ke jam 10, jam 10 sampai jam 12. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, saya pikir masyarakat semua tahu klaster kita bertambah ini, sekali lagi sebagai Bupati Merauke, ya pimpinan daerah dan pejabat pembina kepegawaian dan pejabat pembina politik, kami akan menerapkan protokol sebagaimana yang kita maksud lagi. Jadi ini kita akan, tadinya edaran yang kita keluar sudah 50%, sekarang mungkin 20%. Jadi mohon maaf, ini adalah bagian karena kita naik terus. Kalau turun, ya syukur. Melakukan penertiban lagi. Kenapa demikian Pak Bupati? Iya, karena hari Sabtu, hari Jumat, Sabtu atau Minggu, itu di wilayah pesisir pantai lebih dari 700 orang. Nah, ya itu lebih dari 700 orang. Interaksi-interaksi ini prinsipnya memang untuk nilai-nilai ekonomi, nilai sosial, tapi mau dibatasi dong. Terus kami juga mohon maaf ada melihat di restoran-restoran, warung-warung, ya ini juga penggunaan masker yang ini, ya mungkin tidak mungkin makan sambil gunakan masker itu sangat tidak mungkin. Tapi maskernya dilepas pada saat makan, setelah itu kembali tutup dan berinteraksi. Saya pikir kalau itu dilaksanakan dengan baik, kami pun juga menghargai toleransi-toleransi ini. Bahkan ini kita harapkan kemudian di pesta-pesta, baik ulang tahun, perkawinan, karena kebetulan saja kita juga mendapatkan dari salah satu kegiatan acara yang dimaksud. Nah ini berarti jangan sampai terus kaget, aduh berarti tadi malam saya bagaimana ya, itu tidak boleh gitu. Jadi kepanikan, ketakutan itu akan membuat kecemasan. Nah kecemasan itu akan mengakibatkan imunnya turun, apalagi imannya goyah. Ini yang masalah itu. Kalau iman terus imron lagi, ya selesai sudah masalah hidup ini. Jadi kami sangat menghimbau kepada tokoh masyarakat, ya, tokoh adat, tokoh agama, orang-orang yang dianggap panutan harus ikut memberikan contoh, ya, entah itu di rumah tempat-tempat di gereja maupun di mungkin rapat-rapat arisan atau ada kelompok-kelompok, harus mengatur juga. Jangan sampai ini aji mumpung atau ajang pertemuan yang lupa terus kemudian terjadi kontak. Nah itu kalau kita telusuri, nah tadi saya mengimbangi betul sekali kalau kandidat ini atau kontestan ini yang menjadi volunteer untuk kami sebenarnya punya satu tindakan. Contoh, mohon maaf, cuma karena kita tidak mau mengambil lingkar itu, misalnya ada pertemuan oleh salah satu kandidat, kita bisa saja tugas kita karena ada kewenangan kita. Kita datang langsung, kita rapid di situ dan kita kita rapid dan kemudian kita minta untuk protokol COVID. Bisa saja. Tetapi rapid itu kan biaya. Nah, kalau biaya itu kita bebankan, mau ke siapa? Masa ke masyarakat yang hadir? Makanya pemahaman tadi, masyarakat ingin dengar, ingin tahu apa sih visi dan misi. Tapi mereka tidak lihat, bukan masalah visi dan misi. Ini baku sisi di situ, di dalam baku isi ini yang harus kita sikapi dengan baik. Karena kalau dia jadi masalah, itu kita bisa kemudian, mohon maaf, akhirnya kita menyalahkan satu kontestan atau menyalahkan satu kandidat. Pemerintah juga jadi serba salah. Karena kami harus bertindak netral, harus bertindak seimbang. Makanya tadi saya bilang netralitas for balancing politik polisi. Jadi betul-betul kebijakan kita tidak merugikan para kandidat. Baik itu, nah penyelenggara harus rajin, pengawas harus rajin, datang bila perlu hadir di Satgas, duduk dengan kita satu orang saja, supaya kita sama-sama bisa ini hari ini begini, hari ini begini, Bapak gini. Ini baru bicara dalam kota Merauke. Bagaimana kita bicara di wilayah-wilayah yang Guti, Tubang, Kimam, Tabonji, Iluaya, ini sudah. Saya yakin biaya untuk ke situ saja sudah besar. Bagaimana kita mengurus lagi COVID, mengurus lagi rapid, aja sudah pasti nggak lagi apa yang mau terjadi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita jaga. Jadi ada keengganan, ada malas tahu, udah ini kan jauh, jadi mereka tidak awasi. Oh bukan begitu. Alam, leluhur, tanah, dan Tuhan itu awasi juga. Barang siapa yang bertindak tidak benar karena hanya ingin mencari sesuatu kebenaran, maka dia bisa menghadapi dengan sesuatu yang ketidakbenaran. Nah itu yang harus kita sikapi dengan baik. Iya, dan Pak Bupati, apakah selama tahapan ini misalnya terkait dengan PKPU 10 2020 dan peraturan Bupati, maka apakah Satgas saat ini menerima laporan tentang
pelaksanaan tahapan baik yang dilakukan oleh unsur penyelenggara maupun dilakukan oleh para kandidat, sehingga itu menjadi referensi bagi Satgas untuk memberikan warning atau minimal ada intervensi dalam tahapan-tahapan itu, Pak Bupati. Ya, memang sampai hari ini kami masyarakat dan juga panwas distrik itu belum melaporkan. Nah, saya tidak tahu sejauh mana, mungkin hari ini kami akan meminta keterangan dari panwas, mungkin dari Bawaslu untuk menyampaikan laporan. Mengapa? Pengaduan itu datang dari masyarakat. Pengaduan itu datang dari orang yang ada di sekitar situ. Sehingga pemerintah daerah atau Satgas bertindak karena ada laporan gitu. Kita tidak mau. Kami sangat menjaga, kita tidak akan bertindak semena-mena, itu kami jaga. Sebenarnya dalam peraturan kami punya kewenangan, tapi kami tidak akan melakukan itu jika tidak melalui mekanisme yang diatur. Kenapa? Tadi karena ada PKPU, ada PKS. Nah, kalau PKS ini jalankan baik, saya pikir itu juga bisa diatasi dengan baik. Baik, Pak Dokter. Tadi menarik bahwa Pak Dokter mengatakan bahwa dikhawatirkan sudah terjadi transmisi lokal. Nah, dari 35 saat ini, mereka berasal dari klaster mana saja, Pak Dokter? Dari 35 itu. Iya, baik, terima kasih. Jadi klaster yang berkembang saat ini adalah sebenarnya klaster yang berkembang dari pelaku perjalanan. Jadi pelaku perjalanan yang datang, kemudian ternyata terkonfirmasi positif, dan ini yang mereka menularkan kepada klaster-klaster, terutama keluarga yang jadi yang kasus konfirmasi yang menularkan kepada keluarganya, ya. Dan ada dalam tambahan 10 kasus kemarin, ada 1 kasus yang tracing kontak kita masih belum jelas di mana. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ketika tracing kontaknya tidak jelas, ini yang kami khawatirkan sudah terjadi transmisi lokal. Karena beberapa dari 9 kasus lainnya kita tracing, kita ketemu sumbernya, ini dapat dari mana, kemudian dia menularkan ke siapa. Jadi masih bisa kita telusuri, kita tracking. Tapi untuk 1 ini masih sedikit sulit, masih kita bilang kurang jelas gitu. Sehingga ini yang kita khawatirkan. Dan transmisi lokal di suatu wilayah COVID ini yang sangat berbahaya, seperti tadi saya sebutkan. Karena kita tidak tahu lagi dari mana sumbernya. Jadi bisa saja saat ini ketika transmisi lokal terjadi, maka siapa saja yang ada di dekat saudara, di dekat Anda, itu kemungkinan membawa COVID. Dan ini harus sangat diwaspadai oleh masyarakat. Yang tadi saya bilang kunci adalah penerapan protokol kesehatan. Sehingga mungkin dalam tahapan pilkada ini juga, seperti tadi Pak Bupati sampaikan, mungkin Satgas diinformasikan terkait dengan jadwal-jadwal atau tahapan-tahapan yang ini. Sehingga selain Bawaslu, ya tidak mengintervensi, tetapi saya kira sudah kewajiban Satgas juga untuk ikut mengawasi bahwa protokol kesehatan ini bisa ditaati ya oleh seluruh pihak, termasuk penyelenggara dan juga kontestan. Ya, ini menarik bahwa klaster pelaku perjalanan, artinya dapat diindikasikan bahwa sebagian atau oknum pelaku perjalanan belum menjalankan protokol sesuai peraturan Bupati, misalnya 14 hari melakukan atau karantina. Ya, jadi pertama kita ingin betul pelaku perjalanan ya. Yang pertama bahwa pelaku perjalanan itu hampir 85% itu semuanya atau 90% berpatokan pada EHC. Ya, EHC ini hanya mendeteksi lu dari mana, kamu dari mana, dari mana, provinsi mana dan segala macam toh. Nah, untuk menentukan dia sampai nanti ada ini tadi. Jangan sampai dia sudah kembali ke rumah dan ini karantina. Memang ini menjadi salah satu persoalan baru. Tetapi kita punya SKIM, SIKM, untuk belum balik nih. SIKM. Nah, SIKM ini sekarang kita akan menerapkan dia online. Ya, kita akan menerapkan dia online. Kenapa? Bahkan kita akan minta kepada maskapai, dan ini untuk masyarakat semua harus dengar. Kalau belum punya SIKM tidak bisa dapat tiket. Mungkin kita akan berlakukan mulai hari ini ke depan. Jadi harus punya SIKM dulu baru maskapai keluarkan tiket. Baik itu yang dari, kalau mungkin keluar bukan maksudnya kita aku pulang sudah, karena memang bukan masalah itu, tapi minimal apalagi pelaku dari luar yang mau masuk Merauke harus punya SIKM secara online. Jadi tinggal isi saja, ada aplikasi di situ. Belajar, dan terus ada yang bertanya, bagaimana kita orang ini yang tidak bisa ini? Dari itu harusnya kita mulai sikapi baik. Barang itu tidak susah,
Nah ini yang nanti kita harus pelaku perjalanan dari luar harus memiliki SKM, dan maskapai yang paling taat dan bisa diajak kooperatif itu maskapai dari Garuda. Hari ini kita akan panggil maskapai dari Lion dan Batik Air. Nah, kalau sudah begini kita bertindak tegas. Kenapa itu dipanggil, Pak? Iya, kenapa kita harus panggil? Kenapa? Karena mereka dari data yang ada dari online yang ada itu 25.883 data yang kita sudah miliki. Kalau online itu kurang lebih kalau offline itu 22.000. Berarti ada sekitar 57.000 lebih data yang kita sudah punya. Nah, dari situ dua maskapai ini saya lihat ketentuan itu belum dilaksanakan sepenuhnya. Jadi kalau sampai ini dengan batas waktu sampai hari Rabu tidak ini, kita tutup. Itu saja supaya kita kasih warning. Kita tutup. Jadi kamu pulang bagi Garuda saja, tidak ada maskapai lain. Misalnya, bukan misalnya, ini memang sekarang karena kita lihat kontak atau klaster ini udah 35. Jadi itu akan kita panggil hari ini, kita minta ketegasan. Kalau tidak punya SIKM dari luar ya, khususnya dari luar, karena kami juga pelaku perjalanan menemukan dalam satu waktu itu maskapai baik Batik modal itu bisa sampai 214 penumpang. Ketaatan terhadap 70% dan 50%. No, itu sudah tidak ada. Memang kita hargai supply and demand. Kita tahu supply and demand, tetapi makin hari makin ke depan itu tidak dilakukan. Kalau dari Jakarta sampai Makassar mungkin itu saya lihat ada ketaatan, tapi setelah dari Makassar ke Sorong, ke Jayapura, ke Manokwari, ke Merauke, atau itu saya lihat ke Timika apalagi, itu sudah tidak sesuai protokol. Karena kami coba mengamati, dan sementara ini Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang masih melaksanakan protokol dengan ketat. Itu ada 3 barrier. Dan kemudian kita akan melakukan yang namanya fast track, jalur khusus bagi para pejabat. Mau pejabat itu pejabat Barit Muspida maupun kepala dinas, itu ada jalur fast track yang nanti protokolernya atau ADC-nya itu melapor dokumen-dokumen yang dia miliki. Ini dalam rangka untuk mencegah dan menjaga apa yang ini kita sampaikan. Demikian. Baik Pak Bupati, Pak Dokter, ada pesan singkat dari Pak Debianus. Selamat pagi RRI, harap yang perlu dibahas juga oleh Satgas tentang pasien COVID-19 yang sebagian besar adalah pelaku perjalanan yang tiap hari makin bertambah. Selain itu juga pejabat-pejabat dan ASN yang jalan dinas pulang karantina sesuai aturan. Baik, itu maksudnya, tapi saya pikir sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Dan bagi pendengar lain yang ingin untuk menyampaikan masukan, sekali lagi masih ada waktu sekitar 5 menit. Nah Pak Bupati, kita fokus ke pilkada di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi bahwa masih ada waktu ini sebenarnya. Tetapi bagaimana kita juga mengedukasi tetapi juga memfasilitasi masyarakat. Ada beberapa waktu lalu menarik ketika rahasia penggunaan masker ya Pak Dokter. Tapi kemudian ini rasanya sudah kurang lagi nih. Nah bagaimana Satgas berdasarkan kewenangannya bekerja sama dengan lintas sektor, misalnya kepolisian atau TNI atau Satpol, untuk juga melakukan penertiban terhadap masyarakat di sana. Iya, Bung Jack dan pendengar RRI yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan. Kita memang awalnya begitu memberikan rasa kekeluargaan. Tetapi ketika bicara tentang penanganan pandemi atau kesehatan itu sudah tidak bisa lagi kita pakai, sehingga kita mulai dengan hari Senin ini ke depan akan melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud. Tapi kami minta lagi, tadi Pak Dokter sudah sampaikan bahwa asal awal mula daripada situasi ini itu kuncinya adalah kedisiplinan dulu. Pemerintah dan Satgas itu adalah alat-alat saja yang kemudian melaksanakan berdasarkan regulasi. Tetapi kunci awal adalah masyarakat. Saya kalau mau sehat, saya kalau mau sayang keluarga dan anak-anak, saya harus gunakan masker. Contoh yang paling gampang aja. Kalau saya sudah gunakan masker, bilang, cuma masker saja, iya. Tapi itu harus dilaksanakan. Kalau awal kedisiplinan itu bisa diatasi oleh masyarakat, menurut kami juga secara kemanusiaan mengatur secara regulasi dengan baik. Oleh karena itu sudah ada Satgas pengendali atau pengamanan terhadap masker, sudah ada.
Kalau lihat polisi dengan tentara ada pakai merah di sebelah kiri atau kanan itu mereka Satgas. Nah, dan Satpol ya kita harapkan bahwa kami akan melakukan patroli masker lagi. Jadi sebenarnya kuncinya kalau ini terus bertambah ada dua kemungkinan. Pertama, masyarakat yang merasa ini biasa-biasa saja, ya, kemudian kemudian tidak disiplin, dan yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak jujur atau tidak terbuka, ya. Jadi kedisiplinan, kejujuran, dan keterbukaan ini adalah kunci daripada kesuksesan kita memberantasi ini. Makanya kami sangat meminta dengan hormat, baik karena ini ada proses pilkada, demokrasi, para kontestan, kandidat. Mungkin langkah-langkah pertama, Bapak Ibu semua tolong masker, tolong ini cuci tangan, tolong ini. Jadi mereka yang mendahului, jadi edukasi awal gitu. Karena kita akan mengawasi mungkin nanti bersama-sama. Cuma kita mohon kalau Satgas memang kita datang dengan uniform yang jelas itu Satgas, supaya jangan ada intervensi atau hal-hal yang pelintir lagi yang lain-lain. Ini yang kita antisipasi karena pemerintahan medsos ini kami juga takut. Jadi kami tidak bisa buat apa-apa ya. Iya, itu karena mungkin dia dari pemerintahan ini kan pemerintahan medsos ini di belakang ada angka 6666 itu 6 3 kali. Jadi mungkin jadi saya juga kalau kita waspada dengan baik. Ya, Pak Bupati, memang kemudian secara psikologi kita tidak harus larut dalam suasana tadi, tetapi saya ingin dari Pak Dokter bahwa selain protokol, tapi bagaimana psikis masyarakat ini dibangun sehingga tidak mengalami sebuah trauma yang besar, tetapi dengan tetap mentaati protokol secara psikisnya itu kemudian membangkitkan imun untuk menghindari potensi penularan COVID ini, Pak Dokter. Iya, baik. Saya kira dari sisi itu ini media sosial sangat kalau kita terkait dengan psikologis masyarakat. Karena berita-berita yang sifatnya hoax, tidak benar, dan memojokkan atau bahkan menurut saya kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan dan mengkhawatirkan masyarakat, ini yang harusnya kita hindari, ya. Karena hal-hal ini yang akhirnya membuat masyarakat, kita tidak bisa pungkiri ada banyak pendapat di masyarakat bahwa ini tipu-tipu saja. COVID ini sebenarnya tidak ada, ini kesehatan pekerjaan saja katanya supaya dapat uang dan sebagainya. Banyak sekali pendapat-pendapat seperti itu sehingga masyarakat acuh tak acuh dan tidak peduli. Dan ini yang menurut saya hal-hal seperti ini di media sosial yang harus kita kendalikan, kita pahami. Masyarakat juga harus ikut berperan untuk bisa memberikan berita-berita atau mengabarkan sesuatu ya yang tidak memberikan dampak psikologis yang buruk kepada masyarakat, ya. Harus bersifat yang positif kepada masyarakat sehingga ini bisa membangkitkan semangat imunitas masyarakat terkait dengan pandemi COVID yang kita hadapi. Dan menurut saya ini yang penting karena banyak sekali berita-berita atau yang ada di medsos yang menurut saya ini yang tidak benar, ya, tidak benar, yang bahkan akan memberikan dampak psikologis yang buruk kepada masyarakat, ya. Ya, baik Pak Bupati, Pak Dokter, waktu kita sekitar 3 menit ya. Closing statement dari Pak Bupati. Nah, bagaimana kemudian kita semua melahirkan, akibatkan potensi-potensi penularan COVID. Tidak taatan. Silakan Pak Bupati. Yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kunci dari kedisiplinan ikut membantu dalam bagaimana bersama-sama dengan Satgas dan pemerintah dan dinas kesehatan itu mengatasi. Yang kedua adalah menggunakan semua perangkat-perangkat yang dianggap menjadi alat informasi dan edukasi untuk menyampaikan sebuah hal-hal yang positif berkaitan dengan penanganan COVID di tengah-tengah apa saja kegiatan ini. Sehingga tidak disalahgunakan perangkat-perangkat itu sebagai alat untuk mengadu domba, memecah belah, yang menimbulkan adanya kemarahan atau kemudian kumpulan massa karena penyebab satu dan lain. Yang ketiga, bahwa ini adalah misi negara, ya, pekerjaan kemanusiaan
Dan saya harus patut berterima kasih dan mengucap profesiat kepada tenaga medis, para dokter spesialis, dokter umum, dan semua perawat, dan termasuk kami Satgas yang sampai dari ini kami masih kerja sukarela. Jadi saya sekali lagi di tempat yang terhormat ini menyampaikan profesiat dan selamat kepada baik yang ada di kota maupun di pedalaman-pedalaman, karena mereka ikut peduli untuk penanganan COVID ini masih dari misi kemanusiaan. Nah, ini tolong juga dihargai oleh masyarakat bahwa kami punya keterbatasan, di mana kami sudah tidak mampu. Siapa lagi yang, karena dokter dan mantri dan suster dan dokter spesialis umum itu adalah garda terdepan, benteng utama mengatasi dan juga membasmi COVID ini. Itu yang harus kita sampaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah kepada para kandidat, kontestan, dan juga para penyelenggara dan pengawas. Mari kita bersama-sama bagaimana mengedukasi, bagaimana mengajak masyarakat kita ya supaya betul-betul mentaati tentang protokol COVID. Karena aturan yang akan kita gunakan akan kita kembali lagi normalkan kembali. Bukan lagi 50%, kita mungkin 20%. Ini adalah salah satu sanksi efek jerah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan tugas itu, mohon maaf kepada masyarakat, berarti semua persoalan atau semua usaha lainnya itu adalah take away. Tidak makan di tempat lagi. Artinya supaya ini ada efek jerah. Kalau tidak, nanti kita terbiasa, terus kemudian suatu saat kita bukan minta. Kalau ini dia kemudian terpapar dan semua tidak bisa diatasi, kita mau kemana? Pesawat terbatas, lautan luas, daratan begitu begitu luas juga. Terus kita mau lari kemana? Ini kan akan menimbulkan sesuatu yang tolong kita sama-sama mengambil langkah-langkah antisipasi. Jadi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan segala macam ini harus juga ikut bersama-sama untuk memberikan edukasi. Saya sebagai pimpinan daerah Bupati Merauke, pejabat pembina kepegawaian dan juga pejabat pembina politik meminta dengan sangat, termasuk partai-partai politik, untuk ikut juga membantu bagaimana mengatasi tentang COVID ini. Jangan sampai karena ini COVID ini juga kemudian biaya terbatas, jadi sudah apa jadinya. Nggak bisa begitu, karena kita semua akan bertanggung jawab. Ada masalah, kita tidak lihat lagi mau partai politik kah, mau TNI kah, Polri kah, kita sudah tidak lihat lagi. Ada masalah, kita sama-sama akan tangani. Dan ini resiko, apalagi dokter secara pertimbangan teknis menurut medis sudah dikatakan akan terjadi ledakan transmisi lokal. Itu akan menyulitkan kita, dan mohon ini disikapi dengan baik. Nah, saya minta kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga tanah kita, kabupaten kita, Merauke ini aman, damai, tentram, netral, tetapi juga bisa melaksanakan aktivitas. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih Pak Dr. Neville, terima kasih Pak Bupati, Pak Frederikus GMC, terima kasih pendengar. Mungkin baik bahwa kesadaran itu kesadaran kolektif. Apapun kebijakan, program yang ataupun gagasan dilakukan, tapi kesadaran kolektif kita tidak dibangun, maka untuk kita keluar dari sebuah situasi COVID masih terjadi, proses pemilu masih terus berjalan. Kita berharap dari